Siap siaga. Halo warga Tangguh, ketemu lagi ya kita di podcast Bincang Tangguh Bencana. Dan kali ini Isya Dewi ada di SMP Negeri 10 Yogyakarta atau SPTenta. Ada siapa nih yang alumni di sini? Boleh merapat untuk nonton juga ya. Hari ini kita ada di lobi SMP Negeri 10 Yogyakarta dan tentunya saya nggak sendiri, kayak biasa aja seperti di episode sebelumnya. Kami juga ada tamu-tamu yang akan ngobrol dengan Anda. Hari ini kita akan ngobrolin tentang membangun generasi yang tangguh lewat Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB. Tentunya kalau ada bincang tangguh bencana pasti ada Pak Nur ya. Kita cek ini Pak Nur ada di sebelah mana. Bapak Nur Hidayat, Kepala BPBD Kota Jakarta. Pak Nur, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Assalamualaikum warga Tangguh, salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang kita ada di SMP Negeri 10 ya Bapak J. Iya, siap. Iya, ini bersama dengan adik-adik tentunya. Kita juga bersama dengan kepala sekolahnya, Kepala SMP Negeri 10 Jakarta yang lenggah di sebelah kanannya Pak Nur, Bapak Edi Thomas Suhata, SPD MPD. Pak Edi, gimana kabarnya? Alhamdulillah Mbak Isya, sehat. Ini adik-adik SMP ini jam-jam segini ini biasanya masih di kelas atau istirahat atau gimana nih Bapak? Jam segini istirahat Mbak. Istirahat. Nah, dan kita sudah terbiasa full day. Karena pembangunan kita maka masuk pagi sampai sore sudah terbiasa. Sore. Wah, ini demi menyiapkan generasi terbaik untuk Indonesia gitu ya. Siap. Nah, tentunya kami juga masih bersama lagi satu orang tamu yang di sebelah kanan saya. Beliau adalah Bapak Hasim SIP MACC, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Jakarta. Bapak Hasim, selamat datang di podcast Bincang Tangguh Bencana, Bapak. Selamat datang Mbak Isya, terima kasih. Selamat siang warga Tangguh semuanya. Iya, pokoknya ini harus dengan kekuatan tangguh bersama, kepedulian bersama. Ini kan demi supaya di Yogyakarta ini nyaman gitu Pak J. Pak Nur, tapi saya belum paham tentang SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana, itu konsepnya seperti apa Pak? Jadi Satuan Pendidikan Aman Bencana itu adalah sebuah konsep program bagaimana kita mengintegrasikan terkait dengan responsibilitas, kesiapsiagaan, mitigasi itu ke dalam sistem pendidikan di sekolah itu sendiri. Dengan tujuan bagaimana melindungi warga di sekolah itu supaya aman dari dampak bencana yang ada. Kalau resiko yang mungkin akan terjadi terkait kebencanaan di lingkungan pendidikan atau di sekolah itu apa saja Pak faktornya? Ya, karena kita di wilayah kota Jakarta, jadi terkait dengan kajian resiko kemarin, dampak bencana itu biasanya nomor satu gempa, kemudian banjir, dan yang sering terjadi ini cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim itu meliputi juga awan panas, perubahan iklim, kemudian nanti banjir. Itu biasanya juga dampak yang terjadi biasanya ada tanah longsor, kemudian ada rumah atap rusak, roboh, ataupun juga ada pohon tumbang dan juga banyak genangan air. Termasuk di lingkungan sekolah ini saya kira masuk kawasan kota Yogyakarta, tidak menutup kemungkinan juga hal tersebut juga bisa terjadi di lingkungan sekolah. Oke, baik. Saya geser ke Pak Kepala Sekolah Pak Edi nih. Kalau di SMP Negeri 10 ini fasilitas yang ada dan juga adik-adik ini sudah aware, sudah memiliki pemahaman atau belum Bapak terkait dengan bagaimana mitigasi gitu? Ya, terima kasih Mbak. Fasilitas untuk di sekolah terutama menghadapi kita tidak berharap menghadapi bencana. Insya Allah sudah kita siapkan bekerja dengan Pak Hasim ini yang mensuplai. Ya. Contohnya apa? APAR. APAR sudah ada hampir di setiap ruang. Kenapa kok APAR kita anggap hal yang penting? Bencana tidak hanya berupa bencana alam, bisa jadi listrik konslet, kebakaran karena kita nggak tahu sebabnya, sehingga semuanya sudah siap. Dan anak-anak juga dilatih Mbak. Jadi APAR itu tidak hanya tersedia, tapi juga dilatih penggunaan. Bagaimana menggunakan? Nggak cuma untuk jadi hiasan. Tidak untuk pajangan, kita kontrol. Ini jadi di akhir tahun itu kita habiskan untuk latihan. Jangan sampai punya APAR, tapi kedaluwarsa dibuka, nggak keluar, repot. Saya dimarahi Pak Nur sama Pak Hasim. Mending habis selesai minta lagi Pak Hasim untuk direvil. Keselamatan itu lebih penting daripada
mohon maaf bukan menghambur-hamburkan anggaran, enggak, betul. tapi kita pakai untuk latihan, kita standbykan sehingga kalau ada sesuatu apa kita tinggal menggunakan. Apalagi kan kita lagi dalam taraf pembangunan, ya, sehingga hal-hal tersebut kita siapkan. Ya, ini kalau berbicara mengenai pembangunan ini di belakang saya ini ya warga Tangguh yang mau jadi luas banget. Ini mau jadi apa ini nanti ini Pak? Alhamdulillah ini adalah ide tahun yang sudah cukup lama, hanya karena kondisi kemarin ada COVID berhenti sejenak, kemudian Pak Hasim mengusulkan untuk dilanjutkan untuk pelayanan ke warga, ya, sehingga dibangun lagi. Nanti akan jadi sekolah yang insya Allah jadi kebanggaan warga kota. Ya. Amin. Wow, mantap ini. Berarti ini karena eksekusi dari Pak Hasim juga ini. Iya, ya? dari dinas dong. Kita tinggal minta Pak Supportnya Hasim melanjutkan nanti. ke atas Jeng. gitu. Pak Hasim ini kan kalau sekarang kan kita ada di SPTTA ya, di SMA Negeri 10 Jakarta. Ini ada pembangunan juga terkait dengan kondisi tempat pendidikan itu kan biasanya kan orang tua juga inginnya kalau menitipkan anak itu ada ruang terbuka yang nyaman. Betul, buat ya. anak-anak beraktivitas dan sebagainya. Termasuk juga misalnya terjadi resiko bencana, ada tempat memadai untuk titik kumpul ngaten Ya. Bapak. Ini kalau Bapak melihat di Yogyakarta secara umum dan juga di SMA Negeri 10 ini bagaimana Pak? Kalau di Yogyakarta secara umum itu kan disesuaikan dengan lokasi sekolah masing-masing Pak ya. Jadi tetap semuanya itu ada. Jadi untuk mitigasi bencana itu sudah disiapkan dengan baik. Ya kita tidak berharap, tapi ketika siapa tahu suatu saat nanti terjadi, jadi warga sekolah itu sudah siap ya, anak-anak, guru, kemudian tenaga kependidikan, mereka nanti tahu apa yang harus dilakukan pada saat mungkin terjadi bencana. Kemudian kalau yang di SMP Negeri 10 Yogyakarta sendiri, saya kira bisa kita lihat ya, ini sudah kita tata untuk bangunan-bangunannya sehingga menjadi lebih tertata. Kemudian juga ada tempat-tempat yang kosong, ya ini nanti kan di samping dimanfaatkan untuk mendukung proses belajar mengajar, dan suatu saat terjadi mungkin bencana itu bisa dijadikan sebagai salah satu titik kumpul, sehingga nanti warga sekolah itu sudah tahu harus kemana dia ketika terjadi suatu bencana, sehingga nanti ada, kita harapkan minim risiko, kira-kira seperti itu. Betul sekali, minim risiko itu ya. Kalau misal sampai terjadi ya kita seminimal mungkin, Ya, kalau bisa nggak ada ya, gitu. Betul. Selamat semuanya. Apalagi kalau Jogja kan punya salam tangguh sendiri nggak Pak Nur nggih? Gimana? Jogja Tangguh punya salam sendiri nggih? Pokoknya Jogja Tangguh pripun Bapak? kompak, Wani, berantasi. Oh. Jogja Tangguh kompak. Jadi Wani, kompak itu berantasi. artinya itu kan kompak itu harus ada kejujuran, ada kedisiplinan, ada sinergisitas. Dan itu harus diterapkan. Itu kan bagian dari juga membentuk karakter masyarakat juga. Kemudian wani, ya kita harus berani melakukan. Apapun kalau tidak mencoba dan melakukan tidak akan ada outputnya. Merantasi itu artinya menyelesaikan pekerjaan secara tuntas. Odono sisane, odono masalahnya dan sebagainya. Itu menjadi apa ya, spirit dari BWD, dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi spirit kita semuanya dalam mewujudkan Jogja Tangguh. Siap. Ini berarti kan adanya SPAB ini kolaborasi antara BPBD dengan Dinas Pendidikan untuk bagaimana supaya sekolah-sekolah yang ada di Yogyakarta ini nanti adik-adik juga bisa memiliki kemampuan, dan tadi itu nggih juga ikutan wani merantasi itu juga nggih Pak? Iya, artinya juga bahwa menciptakan rasa aman dari kebencanaan itu kan ada 3 pilar Mbak. Ada 3 pilar. Yang pertama itu terkait dengan fasilitasi sarana dan prasarana. Apakah fasilitasi sarprasnya itu memenuhi keamanan? Baik dari sisi konstruksinya, bangunannya, kemudian ada tadi Pak Edi, ini sana apart, ada apa, jalur evakuasi sudah ada, kan gitu ya. Itu kan memenuhi rasa aman di sini dari pelaksanaan. Kemudian yang kedua itu dari sisi manajemennya. Apakah manajemen kebencanaan ini sudah hadir di sini? Kemarin kita sudah dengan SMP 10 ini luar biasa. Kita mengadakan apa kemarin, simulasi pembentukan SPWD, simulasi, kemudian pengurusan tim siaga, kan itu
manajemen harus sudah ada. Kemudian bagaimana menyusun mitigasi di sini, dokumennya sudah ada. Ya SMP 10 itu ancamannya apa saja. Kemudian bagaimana cara menyelamatkannya. Itu sudah kemarin sudah dibentuk di sini, luar biasa kemarin banyak sekali nih yang mengikuti. Kemudian yang ketiga itu paling tidak bagaimana kita menghadirkan budaya perilaku. Perilaku masyarakat atau warga di sekolah ini supaya respon terhadap kebencanaan. Terutama dalam sistem pendidikan ini apakah nanti bisa masuk bagian dari kurikulum pendidikan, kemudian setelah menjadi kurikulum pendidikan menjadi perilaku responsivitas kebencanaan. Karena respons terhadap kebencanaan ini sangat efektif dalam rangka untuk menjalankan manajemen risiko tadi, meminimalisir korban yang ada. Ada satu hal yang menjadi spirit kita semuanya menurut lembaga penelitian internasional itu ada kata-kata menginvestasikan $1 dalam hal manajemen risiko atau upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan sebagainya itu bisa menghemat $7 apabila terjadi bencana. Itu menjadi spirit kita semuanya dalam rangka membentuk mewujudkan manajemen risiko di lingkungan sekitar kita ini. Kira itu, Mbak. Kemudian kalau pelaksanaan dari SPAB di SMP Negeri 10 sendiri seperti apa Pak teknisnya di lapangan? Oh ya, jadi gini Mbak, ini sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Nur tadi, apalagi kan sekarang kita lagi menerapkan kurikulum mendalam. Ya, jadi langsung kita blendedkan dengan mapel-mapel yang ada Mbak. Oh iya. Ya benar-benar. Iya, contohnya gini, contoh mapel IPS itu juga dikasih materi tentang pengenalan jenis-jenis bencana. Bahkan sampai lebih detail lagi, gempa itu dampaknya terhadap ekonomi bagaimana, dampak sosialnya bagaimana, itu juga ada. Bahkan ada di materi kelas 7 itu guru IPS itu dengan konsep pembelajaran mendalam kan bermakna, kemudian berkesadaran dan menyenangkan. Jadi membuat maket gunung berapi. Nah, kemudian apa di situ dijelaskan apa bahaya apa yang terjadi. Nah, tapi anak disuruh membuat sendiri. Dan itu menarik sekali ya, Mbak. Ya, jadi sudah kita terapkan blended dengan kurikulumnya, terintegrasi dengan beberapa mapel. Tidak hanya mapel IPS, mapel IPA juga, fisika juga, magnitudonya berapa kan, sehingga anak itu belajar bencana sambil belajar mata pelajarannya. Dan itu mengena, karena apa? Itu terjadi dalam kehidupan nyata, faktual dan aktual. Begitu Mbak yang sudah kita terapkan di sini. Jadi konsepnya studi kasus ya Pak? Betul, ilmunya Pak Nur kita terapkan. Gitu. Warga Tangguh, ini untuk Anda yang mau komen, mau memberikan masukan juga boleh. Mungkin ada unek-unek, boleh tuliskan ya komentarnya, ada masukan seperti apa, silakan. Sembari kita akan jeda dulu, nanti akan lanjut lagi. Tentunya masih di Bincang Tangguh Bencana. Jangan kemana-mana, nggih. Kembali lagi untuk warga Tangguh, terima kasih masih bersama dengan kami ya. Dan saya masih berada di SMP Negeri 10 Yogyakarta atau SPTENTA ya. Warga Tangguh ini kami masih ngobrol bersama dengan 3 orang tamu kami. Ada Pak Nur, ada Pak Edi, Kepala Sekolah dari SMP Negeri 10 Yogyakarta. Dari Dinas juga Rawul, Dinas Pendidikan juga ada Bapak Hasim. Nah tadi kan sudah dibahas juga seperti apa pelaksanaan dari SPAB di SMP Negeri 10 Yogyakarta. Adik-adik juga mulai untuk dibiasakan dibangun karena kan pilarnya ada 3 ya Pak Nur ya. Itu kalau cuma 1 ya nanti akan oleng. Namanya pilar itu kan harus bersama-sama gitu ya, nggak bisa cuma 1 saja gitu. Tapi kalau secara umum di Kota Yogyakarta itu SPAB itu seperti apa Bapak? Masih perlu ada tambahan kah? Mungkin ada program-program yang dikolaborasikan, mungkin ada simulasi yang lebih rutin, pelatihan-pelatihan atau seperti apa Pak? Ya. Jadi secara umum selama ini kolaborasi dengan BPBD Kota Jakarta sudah
sangat baik ya, artinya dari BPBD memberikan pelatihan, memberikan simulasi di sekolah-sekolah. Nah, namun karena memang sekolahnya itu cukup banyak, kan berarti belum semua sekolah itu menjadi sasaran untuk pelatihan atau simulasi dari BPBD. Kan ada TK, taman kanak-kanak, ada sekolah dasar, ada sekolah menengah pertama, dan ini kan jumlahnya cukup banyak ya di Kota Jakarta ini. Nah, mendapatkan dan, ya, semua itu kan harus mendapatkan pelatihan lah, supaya yang sama, ya pelatihan yang sama, baik itu TK, apalagi anak-anak TK itu kan juga penting ya, penting. Kemudian juga anak-anak SD, kemudian juga anak-anak SMP. Nah, itu kita kolaborasi dengan BPBD. BPBD juga ada program untuk simulasi ke sekolah-sekolah. Nah, nanti sekolah-sekolah yang memang belum mendapat kesempatan dari BPBD untuk simulasi itu, nanti dari dinas juga kita mendampingi sekolah untuk melaksanakan. Harapannya apa? Harapannya supaya semua warga sekolah ya, ada siswa, ada guru, ada tenaga kependidikan, bahkan juga orang tua itu nanti siap ketika mereka menghadapi bencana yang beneran ya. Apakah itu mungkin kebakaran, apakah itu mungkin gempa bumi, atau mungkin banjir, atau mungkin ada angin puting beliung dan lain-lain, itu kan semua harus dipersiapkan sehingga nanti bisa meminimalkan korban ketika itu benar-benar terjadi. Nah, dan simulasi pelatihan itu memang harus simultan, artinya terus berkelanjutan supaya setiap siswa itu juga pernah mengikuti kegiatan itu. Karena kan di sekolah itu siswanya setiap tahun berganti ya, ada yang keluar karena lulus, kemudian ada yang masuk karena melanjutkan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, ini makanya kegiatan semacam simulasi ini harus rutin dilaksanakan, dan juga kita minta kepada anak-anak apa yang sudah mereka ikuti pada saat simulasi itu kan juga nanti itu bisa dipraktekkan di rumah ya, di tempat tinggal masing-masing ketika itu memang ada terjadi bencana itu ya. Jadi harapannya tidak hanya di sekolah mereka siap, tetapi nanti di rumah pun, di tempat tinggal, di lingkungan tempat tinggalnya mereka siap. Ini terkait dengan pelatihan, pemahaman kepada masyarakat secara umum itu betul Pak, penting. Apalagi ya, biasanya orang tua misalnya terjadi ada resiko bencana, orang tua tuh pasti bingung menghubungin ke sekolah. Ya. Suruh pulang aja, suruh pulang. Ya kan malah resikonya kalau di jalan kan malah semakin chaos nih Bapak. Betul. Padahal di sekolah ini sudah ada, Bapak Ibu tenang, di sekolah sudah ada SPAB, sudah dikondisikan gitu. Bapak Ibu pendidik juga sudah tahu harus bagaimana, adik-adik sudah dilatih. Mungkin malah Bapak Ibu yang di rumah bingung ya kan, saking was-wasnya nggak tahu harus bagaimana ngaten. Ini berarti kan adik-adik juga menjadi edukator untuk keluarganya juga ya Pak? Betul, iya. Jadi mereka nanti juga menjadi agen untuk informasi kepada keluarganya, mungkin kepada ya tetangga sebelah-sebelah di tempat tinggalnya. Betul. Ini sinergis dengan Kampung Tangguh Bencana ya Pak ya. Masyarakat juga ada, di lingkungan pendidikan juga ada. Pak Nur berarti repot banget ini. Iya. Ya, alhamdulillah diberikan tugas seperti ini kan, saya kira ada titik poin yang harus kita hayati ya, dalam spirit kita semuanya. Kalau berbicara kebencanaan itu kan sesungguhnya kita kan jiwa kemanusiaan ya Pak. Ya, betul. Istilahnya tertolong. Kita berikan tugas untuk tertolong itu kan suatu hal yang mulia. Ya. Jadi karena nggak diniatin ibadah, ya saya kira semangat kita beda ya. Yeah. Jadi kembali ke apa tadi, KTP dan juga SPAB tadi. Untuk KTP kemarin kita sudah bentuk 169 kampung. Kemudian untuk SPAB ini karena kita kewenangan di kota ini kan SD sama SMP, sama PAUD TK ya. PAUD TK. Dengan SMA itu kewenangannya provinsi. Dari SMP itu sudah kita bentuk SPAB. Kemarin kita juga berikan fasilitasi itu sebanyak 16. Kemudian yang SD 22. Jadi sudah terbentuk 38 SPAB. Sisi lain ini memang ke depan harapan kami semua sekolah wajib melaksanakan SPAB ini. Dari kami sudah
karena kemampuan anggaran dan sebagainya tidak melah mungkin terus semuanya itu dibantu pemerintah terus kan. Betul. Ya, maka ini karena ini keselamatan yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri dan lingkungan sendiri, mau tidak mau itu setiap orang, setiap lingkungan itu harus bisa membangun kesiapsiagaan. Nah, sekolah juga wajib. Kemarin kita sudah mengunjungi dengan Muhammadiyah, seluruh Muhammadiyah akan ditangani secara mandiri. SD SMP-nya itu Muhammadiyah, MDM-nya itu. Kemudian nanti kita akan kerjasama dengan yayasan yang lain, yang swasta yang lain, juga harapannya menghimbau agar bisa melaksanakan secara mandiri. Ya. Tadi terkait dengan bahwa bencana itu tidak diskriminatif, tidak memandang orang tua, orang ini dan sebagainya, tidak memandang di mana letaknya dan sebagainya. Maka mau tidak mau kolaborasi lingkungan itu harus kita bangun, baik secara penanganan maupun secara budaya perilaku. KTP dan sekolah itu juga harus kita satukan karena bagian dari satu kampung ini. Satu kampung ini. Kemarin juga kita libatkan waktu Pak Edi sampai 10 mengadakan SPAP, ya kita KTP perwakilan kita hadirkan supaya ada komunikasi ke depan gitu. Kemudian yang tadi ini pendidikan ini kan generasi muda tangguh ya, generasi muda harapannya ini kan dia kan satu dari agen perubahan. Selain dia itu juga punya responsibilitas terhadap kebencanaan untuk keselamatan dirinya sendiri, tapi dia kan pembawa ilmu, pembawa pengetahuan. Jadi tadi saya kira sangat relevan kurikulum kebencanaan dimasukkan tadi Pak luar biasa sampai 10 tadi setiap materi ada kaitannya dengan bencana dimasukkan. Nah ini sangat bagus karena ini bisa menjadi suatu literasi bagi anak-anak kita ini, terus sikap terhadap responsibilitas dan menularkan tadi ya. Nah ini kan bencana melingkupi sepanjang masa toh Pak, akan terjadi sepanjang masa. Jadi ini sangat tadi sasaran ini untuk sekolah ini sangatlah wajib karena ini membentuk generasi yang membentuk generasi yang tangguh dan di SMP Negeri 10 ini penerapannya pas karena langsung adik-adik bisa merasakan seperti ini gitu nggih. Karena kalau cuma di awang-awang kan susah nggih Pak nggih. Kemarin juga ada saudara-saudara tetangga saya itu saya juga tidak menyana. Itu kan dia SMP 8. Dia mengikuti lomba karya ilmiah. Karya ilmiah itu dia kan rumahnya sebelahnya. Menjadi narasumber itu saya. Narasumber saya. Waktu tingkat SMP kemarin dia juara 3. Terus ini tingkat waktu menyelenggarakan SMA 1 dia juara 1 terkait dengan edukasi kebencanaan dengan metode itu Pak, permainan luar tangga itu. Oh iya. Dia menciptakan karya ilmiah itu. Dia juara 1. Tangga ini jadi solusi untuk membiasakan hal positif itu ya. Membiasakan mitigasi bencana gitu. Pak, disimpan dulu ceritanya, nanti kita lanjut lagi. Warga Tangguh juga ingin tahu lanjutnya seperti apa, nanti dulu. Kita jeda dulu sebentar ya, habis ini lanjut lagi, jangan kemana-mana. Monggo unjukane. Terima kasih matur nuwun. Ini pesannya dari tadi baru nyampe soalnya ini. Gitu, di angkringan. Dari kantin SMP 10. Oh iya, kalau di angkringan tak larang, sudah sediakan kantin terjaga kesehatan. Sudah saya nyatet. Ini atas nama Pak Edi. Bayar Pak Edi. Beres nggih, pun kula catet. Oh iya. Ini lanjut lagi nggih warga Tangguh, tadi ada cerita yang tertunda, ada salah satu siswa yang berprestasi menciptakan satu karya ilmiah, tapi ini berbasis permainan tradisional nggih. Ular tangga itu. Ular tangga. Lanjut Pak Nur Pripun. Ya, ular tangga itu permainan ular tangga itu kan edukatif ya. Nggih. Itu tapi dikaitkan dengan materi kontennya itu kebencanaan. Dia jadikan karya ilmiah. Mbak Kinan itu SMP 8 itu, dan tetangga saya juga, saudara Mas Jan gitu.
narsumnya saya. Iya. Dan Nah, ini sumbernya udah terpercaya soalnya. Saya aman. yang menjadi dia juara 3 kemarin waktu SMP itu, terus SMA 1 mengadakan seluruh DIY, dia juara 1. Oh, meningkat ini Luar berarti biasa Mbak Kinan prestasinya. 98 itu. Yang terpenting dalam nilai saya kan iki cah SMP, tapi kok punya pemikiran kaitannya dengan kebencanaan. Saya kan harus sekali ya. Harus sekali. Nah, ini SPAP kan harus wajib. Bisa, ya karena bencana itu ya berbicara dengan bencana. Bilang sama Kinan, Mbak Kinan teruskan terus. Pokoknya kalau mau sukses cuma 2, berani melakukan sama daya juang yang tinggi. Kamu nanti kalau bisa menciptakan teknologi atau menciptakan metode apapun dan itu bisa menciptakan keselamatan, membuat keselamatan umat manusia. Pahlamu kan Mbak Kinan. Laras. Ya, Iya. harusnya di situ. Sampai tapi berbicara bencana. Luar biasa. Pak Edi juga punya cerita dari tadi ada stafnya juga yang Pripun Pak Edi? Oh gitu, jadi ceritanya gini, ya ini masih terkait dengan bagaimana penerapan pengetahuan bencana atau kalau kita SPAB ini diterapkan dalam kehidupan di sekolah. Itu ada guru yang mengajari ya siswanya sama, ikut lomba, semoga juara. Bagaimana mendeteksi terutama bencana gempa itu dengan alat-alat yang sederhana, dengan resonansi itu. Nah, sehingga nanti kalau ada gempa dengan alat sederhana itu sudah bisa menunjukkan mau dikembangkan lagi sampai ke berapa skala Richternya. Ini kemarin saya baru tanda tangan untuk diikutkan lomba. Semoga meniru Mbak Kinan. Ini berkah ketemu dengan Pak Nur itu langsung. Jadi tidak hanya dikasih ilmu tapi penerapannya bahkan sampai sekarang ke lombanya juga. Gitu. Iya, jadi saya sangat bangga dan senang itu karena nilai kebencanaan itu hadir di tengah-tengah dunia pendidikan ini. Betul, jadi kan aplikatif ya Bapak. Kadang itu kan ketemu dengan adik-adik itu, ngopo sih sinau kaya ngene to, hitung-hitungan, opo sih ngapalke rumus, ternyata bisa dimanfaatkan, ada kebermanfaatannya real. Tadi ikut di karya ilmiah itu juga akan maju lagi kan nyata dampaknya untuk masyarakat ngaten nggih. Nah, ini kita konfirmasi nih kalau dari dinas ini. Pak, ini kalau potensi prestasi adik-adik di Kota Yogyakarta ini sejauh ini kan memang cukup bagus Pak. Ini kan tadi kan contohnya ada potensi-potensi unggul di SMP 10 ada, SMP 8 juga ada, pripun Pak? Jadi memang anak-anak sekarang itu kreatif ya, dan mereka itu pemikirannya sudah jauh ke depan. Jadi di Dinas Pendidikan itu kan setiap tahun ada yang namanya Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Jadi ada bidang IPA, bidang IPS, bidang teknik terapan. Nah, itu setiap tahun ternyata pesertanya hasil karya itu meningkat. Jadi memang ya bagi SPFB ini menjadi bagian dari pola hidup dan pola perilaku. Karena kan di sekolah itu mengajarkan supaya anak-anak itu besok dia bisa survive pada zamannya, pada saatnya. Nah, survive dalam arti yang luas ya, mungkin menghadapi tantangan ekonomi, mungkin menghadapi situasi sosial, mungkin menghadapi bencana. Nah, itu kan memang harus diberikan pengetahuan ilmunya sejak dini. Nah, SPAB ini menjadi satu bagian yang penting untuk anak-anak supaya ya sekarang kemudian besok nanti ketika mereka mungkin sudah tidak menjadi murid lagi, mereka sudah terjun di masyarakat, dia bisa menerapkan ilmunya untuk keselamatan diri sendiri, keselamatan keluarga maupun juga keselamatan lingkungan di sekitarnya. Nah, ini terkait dengan kurikulum ya, ini memang untuk SPLB ini kan terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang sudah ada. Karena kan di sekolah itu kan sudah ada struktur kurikulum yang itu menjadi kewajiban yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Maka untuk muatan-muatan seperti SPLB ini nanti itu terintegrasi di dalam beberapa mata pelajaran yang relevan, sehingga saling berhubungan antara ilmu ini dengan ilmu SPLB-nya itu saling terkait sehingga nanti bisa
terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ini tapi kalau untuk pelaksanaan program ini sudah merata di semua sekolah atau memang masih on progress menikah Bapak? On progress. On progress Ya, nih. on progress dan terus sasaran setiap tahun ditingkatkan. Oke. Betul sekali karena kan keterampilan yang dibutuhkan bisa jadi setiap tahun harus ada pembaruan juga nggak Pak Nur? Nih? Iya. Dulu dengan sekarang Pak Nur yang dulu dengan Pak Nur yang sekarang sudah beda juga. Iya. Ya itu harus on progress lah. Tetap Emang kan ganteng, tadi Bapak. menjadi apa? Perilaku tadi. Betul. Kuncinya itu menjadi Oke. perilaku itu kan Kebiasaan. ya sinergi dengan Anda generasi yang tangguh lagi kita. Ya. Karena ya bencana tadi tidak diskriminatif. Baik waktu maupun tempat dan ruang. Oke. Jadi setiap apa ya komunitas atau penghuni warga itu, setiap individu itu harus punya responsibilitas terhadap bencana supaya Oke. Saya geser lagi ke Pak Edi. Siap, Bapak, ya. kalau tadi kan ada guru dan Ya. juga siswa yang kemudian mendapatkan dampak kan ya setelah ada SPAP kemudian ke trigger atau ke stimulus untuk Ya. oh bikin seperti ini. Ada nggak Pak program yang sendiri diadakan dari SMP Negeri 10 itu untuk memancing lebih banyak lagi juga gitu biar adik-adik oh ini loh Dek ada potensi ini, anak-anak ada potensi ini, ayo sama-sama kita olah gitu. Ada program dari SMP atau yang SPAB saja Pak? Sebenarnya kita turunan. Jadi setelah ilmunya dari Pak Nur, kita Oke. kembangkan. Ya, Pak Nur. Bahkan sampai gini, sudah berdampak nyata. Anak itu sudah punya reaksi cepat. Contohnya apa? Kemarin ada kecelakaan di depan. Anggap aja itu simulasi bencana yang Iya, iya, tak iya. terencana. Tapi itu betul pas ada kecelakaan. Kemarin ada, sore. Pak? Oh, oke. Tahu nggak yang dilakukan anak-anak? Berlari mengambil perlengkapan. Di dalam itu ada 12 tas yang berisi perlengkapan obat-obatan Oh. dan langsung dibawa. Untuk Ada pertolongan fotonya. pertama. Ya langsung mereka memberikan pertolongan pertama. Dan siapa yang menolong? Itu ada anak-anak kan PMR cukup banyak, hampir 100 orang itu ikut PMR. Sehingga waktu ada kejadian, kebetulan yang kecelakaan itu alumni, karena ini kan lagi pembangunan tergelincir di situ, langsung dengan satpam, dengan anak-anak itu. Tasnya apa? Dulu waktu Pak Nur kegiatan simulasi, Pak Thomas harus siapkan tas yang berisi ini. Tas Oh sudah, bencana. tas bencana. Kita siapkan. Alhamdulillah Dan sudah dieksekusi. ya, langsung bisa digunakan. Saya malah kaget kok. Wah, anak-anak melampirkan fotonya itu menolong. Ya. Jadi itu sudah tanggap. Ini sudah penerapan yang luar biasa. Iya. Ya. Betul. Begitu Mbak. Responnya kan ya, Responnya, masalah respon itu kecepatan. kan ya. Berarti kan ini sudah pembelajaran mendalamnya sudah kena. Ya. Aksi nyatanya. Ya, betul. Laras. Betul. Betul Pak, masalah respon Pak. Saya gara-gara yang gempa Mei dulu itu, tiap kali ada lindu dikit langsung ngoplok loh Pak. Lututku langsung melaku rasanya. Itu kan berarti kan harus dilatih lagi nggih. Latih, iya. Dilatih lagi supaya kita tahu bagaimana Ya. menyelamatkan diri kita dan orang-orang yang kita sayang ngaten nggih Pak. Ada Jadi lagi. betul. kursi roda kita siapkan Pak Nur. Karena kita nggak Alhamdulillah. tahu. Ya Jadi, siapa tahu mungkin perlu alat ada yang penyelamatan Wah, ya. Iya, itu tambahannya. Monggo Pak Nur tadi mau menyampaikan. Monggo Pak Nur. Enggak, jadi dengan pemahaman dan pengetahuan terkait kebencanaan, maka itu sikap yang rasional itu kan hadir menanggapi situasi bencana. Oh tadi orang deteksi kilit dan sebagainya. Ya toh? Ngoplok ya Pak. Ya misal pengetahuan mau apa ada gempa ya toh, dan sebagainya itu terjadi di mana, kedalaman berapa, itu kan kemungkinan tsunami atau tidak. Kalau tahu dan sebagainya kan sudah nggak akan panik dan sebagainya. Oke. Harus berlindung di mana? Wong nang sini iki ada meja dan Oh, sebagainya. iya, betul, Ya betul. toh? Oh malah melayu ning dalan ning surwet. Gitu dan sebagainya. Betul. Ini mungkin juga sekaligus warga Tangguh perlu diinformasikan ulang juga nih sebenarnya kalau area-area mana sih kita yang aman untuk berlindung Nathan Pak? Ya, itu termasuk kemarin dalam materi juga materi ya SPAB dan sebagainya itu apa sudah kita berikan juga, termasuk bagaimana kalau dulu ada sudut segitiga di situ kan gitu ya. Misalnya kalau di ruangan dak ini kan dak itu kan nggak mungkin insya Allah ya. Oke. Dan ada gempa paling beda di bawah dak dengan di bawah gendeng kan gitu ya. Itu kan beda. Ya toh? Kalau di bawah dak itu kan kemungkinan jatuhnya bangunan atau material bangunan itu kan kecil karena ada besinya tuh di situ.
Ada nggak penyangga mungkin yang lebih ya, kokoh nggak kan gitu. Jadi, tapi kalau di bawah gendeng yang busuk dan sebagainya kan kemungkinan kejadian. Nah, pengetahuan seperti itu kan harus dihadirkan itu supaya tadi tidak panik, bersikap rasional dalam penyelamatan itu. Harus lari kemana? Sana. Jalur evakuasinya kemana? Arah panahnya ke sana, Iya, ke jalur sana. evakuasi Jangan ke sini jelas, dan iya. sebagainya. Wah, tabrak sana, tabrak sini, bingung. Tenang dulu ya. Prinsip pertamanya tenang dulu. Tapi bagus Pak. Anu sudah menciptakan tas bencana itu. Oh iya. Nah, bawa ada peralatannya, ada ini, ada ini. 24 jam Pak itu Pak. Mudah-mudahan besok bisa tas itu bisa membawa sampah juga Pak. Amin. Biar tidak sampah tidak ada di sekolah. Sampah sudah kita eksekusi di belakang Pak. Alhamdulillah. Kita jeda dulu Bapak-bapak dan warga Tangguh. Monggo ngunjuk terima kasih. Kita juga akan jeda Terima kasih. dulu. Monggo, Pak Warga Asin. Tangguh jangan kemana-mana. Kita akan lanjut lagi. Habis minum dulu sebentar ya. Monggo. Warga Tangguh masih ngumpul di sini di podcast kali ini dan kami juga masih ngumpul untuk Anda semuanya warga Tangguh di SMP Negeri 10 Yogyakarta. Yang disingkat ini nama kerennya Spetenta gitu. Ini yang bikin Pak Edi atau Bukan, Bapak? warisan leluhur. Oh, warisan leluhur ya. Oke, dan sekarang memang ngetren ya adik-adik itu kan kalau sekolahnya di mana ada singkatan-singkatan gitu itu. Ini misalnya kalau terkait dengan SPAB ada tidak satu semangat atau tagline yang juga bisa kayak ini, Spetenta gitu. Ada dong Mbak. Apa itu? Ada dulu. Ya Spetenta, ikhlas mengabdi, tulus melayani. Artinya apa? Saat terjadi Luar misalnya kita biasa. tidak berharap, tapi begitu ada peristiwa kebencanaan, ya kita ikhlas. Ya, mengabdi, tulus melayani. Apapun kesibukan kita tinggalkan untuk itu. Itu. Menolong yang utama. Iya, menolong gitu. sama diutamakan itu. Diutamakan, Sehingga ya. kenapa itu menjadi tagline kita? Biar teman-teman itu punya tanggap reaksi yang cepat. Kalau ada yaitu ikhlas mengabdi, tulus melayani itu sudah terlepas dari segala beban berat. Pokoknya berpijak dari itu. Pak Edi, ini kalau terkait dengan wali murid itu nih, apakah SPAB ini juga kemudian ada kontrol dari pihak sekolah sejauh ini respon dari wali murid seperti apa nggak setelah ada program ini? Nah, sekarang Mbak tidak hanya wali murid tapi ada guru wali. Guru wali itu yang mendampingi anak-anak Pak. Itu penerapan pembelajaran mendalam. Sehingga anak-anak kita itu di sini setidaknya ada wali kelas, ada guru wali. Kalau guru wali itu sama dengan penasihat akademik kalau di perguruan tinggi. Begitu masuk guru walinya yaitu sampai keluar ya memastikan termasuk ini. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Memastikan bahwa anak-anak itu mempunyai 7 kebiasaan itu dilaksanakan. Itu rangkaiannya dengan siaga kebencanaan, Mbak. Contoh, 7 itu diantaranya bangun pagi, cepat tidur, gemar belajar, makan sehat, terus berolahraga. Nah, ini salah satu poinnya. Berolahraga kenapa? Kalau badannya sehat, begitu ada peluit, tanda-tanda, sirine, apapun kebencanaan, dia langsung tanggap. Iya, akan lebih siaga. Iya. Nah, ungkring-ungkringen itu kayak istrinya yang mager. Mager ya itu. Ada apa scroll dulu. Iya. Ya itu 7 kebiasaan kita kuatkan sehingga saat terjadi sesuatu anak itu udah siap. Itu lewat peran wali kelas dan guru wali tadi. Itu Mbak. Kok bagus banget ya SMP 10 ini ya. Nah, di bawah binaan Pak Asim. Jadi saya udah nggak ada pertanyaan lagi nih loh Pak Adi. Udah keren sekali nih berarti ya. Pak Nur, ini terkait dengan 3 pilar tadinya, 3 pilar untuk SPAB itu sendiri. Di Yogyakarta ini apakah ketiga pilar ini sudah bisa berjalan beriringan semuanya atau mungkin masih ada sebenarnya salah satu yang masih harus didorong gitu? Ya, saya kira juga kalau kita cakupannya terus semua sekolah semuanya terus fasilitas kita semuanya kan tidak mungkin.
waktunya terlambat. Jadi siap-siagaan itu jangan menunggu suatu program kegiatan, tapi harus hadir bagaimana seluas-luasnya, seanunya itu cepat-cepatnya hadir di tengah-tengah masyarakat. Maka kami dalam rangka menjalankan SPAP ini, kami bekerja sama dengan Yayasan Muhammadiyah, dengan yayasan nanti yang lain juga nanti bersama bagaimana melaksanakan SPAP ini secara mandiri. Tidak tergantung pada pemerintah, orang tergantung sama BPD. Walaupun demikian BPD tetap memfasilitasi secara teknis, secara kami akan fasilitasi. Tapi kemandirian itu harus dihadirkan. Karena kesiapsiagaan harus hadir, tidak menunggu waktu. Tapi menunggu saat ini harus semuanya harus harus paham gitu loh terkait dengan itu. Kalau semua Pak Nur nggak bisa nggak Bapak? Gimana? Kalau semua ada bencana yang dihubungi Pak Nur kan malah bingung nih malah. Iya itu ya waktu COVID itu juga begitu. COVID itu memberikan hikmah yang luar biasa. Jadi menggambarkan bahwa dimensi bencana itu tidak hanya masalah faktor alam, Pak. Orang yang hujan, banjir, cuaca itu ternyata ada faktor lain juga yang harus kita perhatikan. Kemarin COVID sumbernya nggak tahu, bagaimana sumbernya nggak tahu, cara mencegahnya, menanggulanginya ya orang ngerti. Dari atas sampai ke bawah, maaf ya dari presiden sama ini, ya udah bingung kabeh, membuat kebijakan, ada pembatasan lokal, ada ini, semuanya menjadi konflik frontal di masyarakat kemarin. Terus itu mau memakamkan saja nggak ada yang mau menerima, baik kampungnya maupun warganya. Sing gudeg ya kepalanya BPBD karena bertugas ngomong jenazah ya. Di Pantul Kuning harus cepat, harus ini. Tapi ya insya Allah dari situ kan kita ya Allah mudah-mudahan penting aku sehat, jadi aku selamat. Teman-teman saya dokter sama. Jadi itu jadi ketahanan masyarakat. Hikmahnya dimensi bencana itu banyak. Ini mainstream kita jangan main faktor alam loh. Kemarin juga bencana sosial. Ya kan? Bencana sosial. Ya boleh dikatakan sampah juga kan gitu. Sampah juga iya. Jadi bencana sekarang itu luas, artinya sangat luas. Ya ketika menimbulkan suatu ancaman itu ya boleh dikatakan bencana. Tidak definisinya itu faktor alam saja. Kan gitu. Ya, yang kedua itu ya harus siap-siap. Setiap orang harus punya responsibilitas. Dari kata Naruri, punya karakter. Tadi luar biasa yang dibangun Pak Edi tadi, saya juga akan memberikan suatu 7 kebiasaan. 7 kebiasaan. Ini suatu materi yang bagus bagi saya. Menjadi pemantik. Bagaimana nanti membuat suatu metode supaya setiap orang, setiap individu punya karakter mungkin perilaku yang respon. Dibikin pakai tepuk sakinah gitu Pak biar gampang ingatnya. Ini tadi loh dengan kata-kata 7 kebiasaan. Bangun pagi ini. Mungkin nanti dalam hal kebencanaan bisa juga kebiasaan dalam harus respon terhadap cuaca, respon terhadap ini Pak, membawa peralatan. Ada tas bencana, itu loh Pak, bisa Pak cetak itu besar sekali tuh Pak. 7 kebiasaan itu besar sekali ya. Itu menginspirasi Pak. Terima kasih. Itu dari kementerian Pak. Ya 7 kebiasaan. Ya. Nah, wong Jawa itu kalengan mongko. Urip ki ming kulino. Kulino barang apik bakal becik. Kulino barang ala bakal siloko. Karena kata kulino kebiasaan itu kalau ditinggalkan sulit. Misalnya orang merokok, meninggalkan kan sulit. Tapi nak wong seneng ngaji, meninggalkan juga sulit. Jadi kulino bakal dibiasakan yang bagus-bagus gitu ya warga Tangguh ya. Ini masih terkait dengan ancaman. Ini kalau terkait dengan adik-adik pelajar menika Pak Hasyim, kalau di kota Yogyakarta ini dengan ancaman berita-berita hoax atau mungkin isu segala macam, kalau di tingkat yang SD, SMP itu sudah masuk belum nggih? Untuk di adik-adik diakses nggak? Tidak ya, terkait dengan isu politik, informasi-informasi nggak jelas gitu. Kemarin sempat ada demo, itu ngaruh mboten nggih kalau untuk yang adik-adik di pelajar Kota Jogja Bapak?
Ya itu Wah gitu. Bagaimana sekolah kemudian orang tua itu memberikan edukasi Iya, kepada anak-anak pengertian itu. ya. Ya, pengertian. Jadi kan memang sekarang informasi itu bisa diakses dengan sebebas-bebasnya. Betul. Nah, tetapi sekolah juga mempunyai kewajiban untuk mengarahkan, meskipun itu kebebasan, tapi ada hal tentu mana yang boleh, mana yang tidak. Makanya di awal tahun pelajaran ketika setelah pendaftaran sekolah baru kan kita nanti anak-anak masuk di tahun ajaran baru itu ya. Nah di situ nanti akan disampaikan kepada anak-anak itu terkait dengan hal misalnya ya terkait dengan pencegahan terhadap kalau terjadi bencana kan berarti harus kenal lingkungan sekolahnya dulu. Nah, nanti kalau misalnya gempa harus kemana, mengumpulnya kemana, larinya kan itu menjadi bagian yang penting ketika itu masuk dalam di awal itu kan ada yang namanya masa pengenalan lingkungan sekolah. Itu salah satu adalah terkait dengan SPAT. Kemudian yang kedua itu terkait dengan penggunaan gadget atau HP. Jadi itu ada pembatasan. Artinya kalau anak-anak yang SD itu kan di sekolah tidak boleh membawa HP. Tetapi kadang-kadang orang tua yang protes ya kalau membawa HP kan untuk komunikasi, untuk menjemput. Nah maka solusinya belum bawa HP, tapi pada saat kegiatan belajar mengajar HP dikumpulkan dalam satu tempat tertentu, itu diamankan oleh pihak guru sekolah, nanti ketika pulang nanti bisa diambil. Atau kadang-kadang kan pembelajaran sekarang sudah banyak memerlukan materi-materi yang dari luar, sehingga harus mengakses melalui internet dan sebagainya. Itu nanti juga anak-anak boleh mengambil HP-nya, tapi harus dengan izin kepada gurunya. Nah, kemudian terkait dengan untuk mengantisipasi supaya anak-anak itu apa yang ada di dalam HP-nya itu juga terkontrol, tidak kebablasan. Maka memang di awal tahun pelajaran baru itu sudah disampaikan tata tertib sekolah, apa yang harus ditaati di sekolah, apa yang harus dilakukan oleh orang tua, oleh anak, itu semua sudah dijelaskan di situ, sehingga nanti anak-anak melaksanakan itu, kemudian orang tua mendampingi, mengingatkan nilai ya. Dan ada salah satu poin yang saya kira ini penting, Mbak. Jadi ada pernyataan persetujuan dari orang tua, mungkin pada satu saat nanti sekolah menganggap perlu adanya semacam sidak untuk HP ya, itu nanti orang tua harus mengizinkan. Jadi dibuat surat pernyataan di awal, karena kan kadang-kadang terjadinya mungkin kekerasan, kemudian tawuran pelajar itu berawal dari meme-meme yang ada di HP itu ya, misalnya dia membuat gambar, kemudian upload, kemudian ini dipakai yang tadinya mau lucu-lucuan tapi jadi ya, nggak lucu karena mungkin kelompok lain. Nah ini akhirnya nanti terjadi friksi, terjadi nanti benturan-benturan. Itu yang saya kira kita lakukan supaya nanti anak-anak itu ya ketika mereka di sekolah merasa nyaman, aman, kemudian ketika mereka di rumah juga sudah punya tanggung jawab, apa yang tadi diajarkan di sekolah itu bisa dipraktekkan di rumah, dan orang tua juga mempunyai kewajiban untuk mendampingi, karena kan suksesnya pendidikan itu kalau di Yogyakarta ada tiga yang harus melaksanakan, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, itulah yang disebut tripusat pendidikan, kira-kira itu. Jadi semua saling terkait, semua harus saling mendukung. Semua harus terkait, semua saling mendukung. Kata-katanya Pak Hasim hari ini keren sekali ya. Saya ke Pak Kepala Sekolah. Kata-kata hari ini Bapak untuk menutup perbincangan kita, monggo. Oke. Kata-kata hari ini adalah kita harus siap dalam situasi apapun dan harus tanggap menghadapi bencana. Karena bencana bisa terjadi di mana kapan saja. Salam tangguh. Wah, salam tangguh. Siap siaga. Pak Nur, monggo Pak Nur. Kita tutup ini dengan kata-kata dari Pak Nur. Ya, jadi hadirkan kesiapsiagaan, pemahaman kebencanaan, responsibilitas kebencanaan sedini mungkin kepada anak kita, supaya bisa menciptakan generasi yang tangguh dan bisa menyelamatkan bangsa dari dampak kebencanaan. Mantap sekali. Gimana warga Tangguh? Sudah semakin tangguh kan ya?
Ini untuk warga Tangguh yang mau menuliskan komentarnya, tuliskan saja. Nanti akan dicek ya oleh tim dari podcast ini biar ke depan jadi tahu nih akan seperti apa arah bahasannya, juga ada masukan atau mungkin ada unek-unek terkait dengan pelaksanaan SPAP, siapa tahu boleh kan nggih Bapak nggih? Boleh, silakan. Masukannya monggo silakan ya, warga Tangguh disampaikan saja. Silakan. Gratis nulis komentar di sini, gratis. Ya. Dan ini podcast ini boleh diakses semua usia, monggo, nggak ada batasan. Di sidak mah, wah keren ini nontonnya. Podcastnya Bincang Tangguh Bencana, oh malah jempol malahan ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk warga Tangguh dan juga matur nuwun untuk ketiga narasumber kami, Bapak Nur Hidayat, Kepala BPBD Kota Yogyakarta, matur nuwun juga kepada Bapak Edi Thomas, Kepala SMP Negeri 10 Yogyakarta, matur nuwun Bapak Hasim SPMA JJ, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah SMP, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Sekarang sudah pamit dulu. Kita ketemu lagi di podcast Bincang Tangguh Bencana berikutnya. Dan salam tangguh, siap siaga.